Jadi sleep apnea adalah gangguan tidur yang menyebabkan pernafasan seorang tuh berhenti Kak secara sementara tapi berulang. Makanya kadang-kadang orang sleep apnea atau dia berhenti napas, tiba-tiba dia akan gitu. Jadi kayak terengah-engah bangun tiba-tiba. Jadi si sleep test ini dipakainya atau digunakannya pada saat tidur Kak. Jadi Kakak tidur, dipasangin elektroda. Terus nanti kakak tuh akan dipantau selama tidur. Lalu apa sih perbedaan utama antara si home sleep test dan tes tidur di rumah sakit atau klinik? Halo semuanya, kembali lagi nih bersama kami di channel YouTube Galeri Medika. Bersama saya Riki sebagai host, dan hari ini kita akan membahas topik yang menarik nih tentang seputar tidur nih. Terutama bagi teman-teman yang sering mengalami gangguan tidur seperti ngorok atau sleep apnea. Sebenarnya apa sih sleep apnea itu? Sleep apnea adalah salah satu kondisi yang sering tidak disadari nih, di mana pernafasan terhenti sementara saat tidur. Dan hal ini bisa mempengaruhi kualitas tidur kita nih. Tapi jangan khawatir, sekarang ada cara yang lebih mudah untuk mendeteksi sleep apnea tanpa harus ke rumah sakit, yaitu dengan menggunakan home sleep test. Nah, apa itu home sleep test? Bagaimana cara kerjanya? Untuk menjawab semua pertanyaan ini, kita udah kedatangan narasumber istimewa nih yang akan menjelaskan bagaimana home sleep test bekerja. Siapa saja yang perlu melakukan tes ini dan apa yang harus dilakukan setelah mendapat hasilnya gitu. Oke, langsung aja nih Kak. Boleh diperkenalkan terlebih dahulu ke penonton. Baik, terima kasih Kak Ricci. Hai semuanya, kenalin aku Amelia, fisioterapi respirasi dan sleep test dari apnea tidur. Oke Kak Amel, sebelumnya terima kasih ya Kak sudah meluangkan waktunya untuk membahas tentang tema kali ini nih Kak. Untuk mempersingkat waktu, mungkin aku mau tanya lebih lanjut nih Kak. Kira-kira apa sih gangguan tidur atau sleep apnea itu, dan bagaimana nih kondisi ini bisa mempengaruhi kualitas tidur kita? Oke, jadi sleep apnea adalah gangguan tidur yang menyebabkan pernafasan seorang tuh berhenti Kak secara sementara tapi berulang-ulang saat tidur. Nah, untuk jenisnya dia ada 3 jenis, ada obstruktif, sentral, dan mix antara keduanya. Nah, gejalanya itu ada berbagai macam gejala. Salah satunya paling umum itu mendengkur, ya, ngorok gitu ya. Nah, hati-hati teman-teman, bahwa kadang ya saya tuh suka dengar kalau misalkan katanya ngorok itu tanda kita tidur pulas. Padahal hati-hati, salah itu teman-teman semua. Mengorok itu bisa jadi tanda kamu mengalami sleep apnea. Dan selain ngorok, biasanya gejalanya itu dia berhenti nafas secara mendadak, tapi berkali-kali saat tidur. Terus dia akan terbangun pada saat tidur, tapi dengan kayak sesak nafas, terengah-engah, kayak habis maraton gitu Kak. Nah, siangnya dia akan ngerasa ngantuk berlebih, sulit konsentrasi, dan sulit juga mengontrol ingatannya, serta adanya perubahan mood dan mudah marah gitu. Nah, misalkan ditanya, Kak Ricci tanya tentang pengaruh sleep apnea pada kualitas tidur. Pasti berpengaruh banget. Karena sleep apnea ini kan terjadi pada saat tidur. Gangguan terus-menerus nih pada saat kita tidur. Sehingga tidur kita jadi tidak berkualitas, bener dong Kak. Kayak kita lagi tidur digangguin keponakan. Bangun-bangun tuh rasanya kita kayak capek atau masih ngantuk. Nah, apalagi sleep apnea. Betul. Gitu ya. Apalagi sleep apnea, dia tuh terjadi tuh terus-menerus setiap jam. Bahkan bisa puluhan kali per jam loh Kak. Gitu. Puluhan kali. Iya, jadi benar-benar lelah ya jadinya ya. Nah, jadi tuh kondisi ini kan dia sleep apnea, dia berhenti bernafas. Memang secara sementara, tapi tubuh kan akan kekurangan oksigen pada saat tidur. Nah, kalau tubuh kekurangan oksigen, otak itu akan memaksa tubuh untuk bernafas dengan cara membangunkan kita dalam tidur. Makanya kadang-kadang orang sleep apnea atau dia berhenti napas, tiba-tiba dia akan gitu. Jadi kayak terengah-engah bangun tiba-tiba, karena itu adalah respon tubuh untuk membangunkan kita gitu. Nah, misalkan ditanya nih Kak, kan dampak kesehatan nih ya. Kalau kita kena sleep apnea, dampak kesehatan kita nih sebagai penderita itu seperti apa sih? Pasti akan ada banyak perubahan ya. Yang pertama, kita tuh bakal lelah terus karena tidur kita tuh nggak dalam dan tidak berkualitas. Dan akan ada faktor risiko lainnya seperti hipertensi. Karena saat kita sleep apnea,
Oksigen itu akan fluktuasi dalam darah sehingga dapat meningkatkan tekanan darah. Plus akan menyebabkan resiko penyakit jantung karena dia akan terus-terusan memompa jantung lebih cepat sehingga kita tuh bangun dalam tidur dan bernafas kayak gitu. Oke, jadi kayak gitu ya Kak, gangguan sleep apnea lumayan banyak gitu ya Kak? Iya, betul sekali. Lalu kira-kira apa sih Kak tindakan selanjutnya? Misalkan dia mengalami sleep apnea ya? Iya, benar. Iya, pertama untuk misalkan teman-teman nih udah merasa teman-teman mengalami sleep apnea, teman-teman juga harus pantau gejalanya nih. Tadi kan kita udah bahas ya Kak, gejalanya apa aja. Teman-teman coba bandingin sama teman-teman, apakah teman-teman mengalami salah satu dari gejala yang tadi kita sebutkan. Jika memang sudah dan bahkan lebih dari 3, teman-teman harus melakukan konsultasi ke dokter. Dan biasanya nih Kak, dokter akan menyarankan untuk tes lebih lanjut. Namanya sleep test. Jadi, sleep test ini pakai alat namanya polisomnografi, Kak. Polisomnografi itu apa sih Kak? Jadi dia tuh alatnya itu dia akan dipasangkan ke tubuh kita. Pakai elektroda. Dia akan ditempelkan di kepala, di tangan, di hidung, di dada. Fungsinya untuk memantau kondisi kita tidur nih. Jadi si sleep test ini dipakainya atau digunakannya pada saat tidur Kak. Jadi kakak tidur, dipasangin elektroda, terus nanti kakak tuh akan dipantau selama tidur, mulai dari pola nafas, terus namanya oksigen, terus aktivitas otak dan aktivitas otot juga kayak gitu. Dan kalau sleep test itu ada 2 Kak, bisa di rumah sakit dan bisa home sleep test yang bisa di rumah. Kayak gitu Kak Ricci. Kalau untuk home sleep testnya itu gimana sih Kak cara kerjanya? Oke, cara kerjanya. Jadi sleep test ini, home sleep test ini sama aja sebenarnya dengan sleep test yang ada di rumah sakit, tapi bedanya adalah di rumah. Ya, jadi sama-sama mereka mengukur parameter selama tidur, seperti pola pernafasan tadi ya, oksigen, terus detak jantung juga, aktivitas otot juga. Nah, nanti data kita nih selama kita tidur kan dipantau. Nanti akan mengeluarkan data namanya AHI, apnea hypopnea index, dan skor ini akan menjadi indikator untuk mendiagnosis nih kita sleep apnea atau tidaknya Kak. Tuh. Nah, cara kerjanya mudah banget. Pokoknya teman-teman tinggal anteng aja tidur di rumah. Nanti akan ada sleep test dari apnea tidur yang akan membantu memasangkan elektroda. Selanjutnya teman-teman akan tidur. Saat tidur teman-teman akan dipantau melalui alat mulai dari parameter yang tadi aku sebutkan. Lalu setelah teman-teman bangun dari tidur, data teman-teman akan terekam dan akan kita analisis. Nah, biasanya hasil reportnya adalah berupa skor Kak. Skor namanya AHI, indeks AHI Kak. Gitu. Ngomongin perihal AHI, boleh nggak sih dijelasin lebih jauh gitu perihal apa sih itu indeks AHI? Oke, jadi AHI itu skor yang akan dikeluarkan. Salah satu skor yang akan dikeluarkan pada saat teman-teman melakukan sleep test. Ada skor namanya AHI. Ini adalah untuk mendiagnosa nih kakak sleep apnea atau tidak. Kakak sleep apneanya ini ringan, sedang atau parah. Nanti ada kategorinya Kak. Misalkan contoh 0 sampai 5, skor tersebut menandakan kita normal. Artinya kita sehat, kita tidak ada gangguan sleep apnea. Tapi misalkan teman-teman skornya di 5 sampai 15, berarti masuk ke sleep apnea yang ringan. Lalu 15 sampai 30 masuk ke kategori sedang. Nah, misalkan dia di atas 30 Kak, berarti memang pasien ini sudah termasuk yang berat dan memang harus ada pemantauan khusus dan penanganan medis yang segera. Oke Kak, jadi setelah kita melakukan sleep test gitu, kita bisa mengetahui skor tidur kita ya tadi melalui si AHI tadi. Iya. Dan bisa juga mengetahui nih tingkat keparahan dari si sleep apneanya gitu. Lalu apa sih perbedaan utama antara si home sleep test dan tes tidur di rumah sakit atau klinik gitu? Oke, jadi sebenarnya perbedaannya cukup terlihat jelas ya. Yang pertama dari lokasi. Kalau misalkan dia tes tidur di rumah sakit, yang pastinya akan ada ruangan khusus atau namanya laboratorium tidur atau ruang ranap
yang memang dikhususkan untuk pasien ini tidur dan dites. Tapi kalau home sleep test kita lakukan di rumah, di kamar teman-teman seperti itu. Lalu ada namanya kenyamanan. Perbedaannya itu adalah di kenyamanan. Maksudnya adalah biasanya ada beberapa orang yang lebih nyaman, misalkan dia tidur di kamar sendiri, misalkan dia tidur di ruangan rumah sakit, ada efek takut atau apa, jadinya dia nggak bisa tidur, sehingga hasilnya jadi kurang akurat karena beliau ini nggak nyaman atau yang biasanya pulas jadi nggak pulas kayak gitu. Terus perbedaan paling jauh adalah di biaya, karena kan misalkan kita di rumah, ya kita di rumah aja kan. Misalkan kita di rumah sakit, kita akan ada namanya biaya transportasi lah, lalu biaya sewa ruangan lah, seperti itu Kak. Lalu ini sih ya dari akurasi, sebenarnya kalau akurasi sama-sama ini ya, sama-sama akurat keduanya. Tapi biasanya untuk pasien-pasien yang berat Kak, misalkan dia sudah kelihatan parah nih sleep apnea-nya, pasti akan direkomendasikan untuk melakukan sleep test di rumah sakit, karena akan dipantau secara selama tidur secara langsung oleh tenaga kesehatan yang memang akan memantau tidur teman-teman. Jadi kedua jenisnya sama-sama efektif, sama-sama punya keunggulan dan sama-sama punya keterbatasan masing-masing. Nah, pilihannya itu tergantung dari kebutuhan dan rekomendasi dari dokter. Jadi teman-teman untuk waktu pun juga lebih efisien karena teman-teman tinggal booking di www.galerimedica.com, lalu teman-teman bisa langsung pilih tanggal yang sesuai untuk teman-teman lakukan sleep test. Jadi lebih gampang untuk bookingnya, nggak menunggu antrian kamar, mungkin seperti itu ya. Dan privasi pun jadi lebih nyaman nggak sih Kak? Karena kita kamar sendiri, terus nggak ada yang, maksudnya nggak ada yang orang lalu lalang gitu di depan kamar kita. Jadi privasi itu lebih nyaman misalkan untuk home sleep test, kayak gitu Kak. Oke Kak, kira-kira apakah ada gitu hal yang perlu dipersiapkan pasien sebelum melakukan home sleep test sendiri di rumah? Betul. Walaupun ini di rumah, bukan di rumah sakit, tetap harus ada persiapan. Jangan sampai kita udah siap nih sleep test-nya, mungkin udah siap, tapi pasiennya belum mempersiapkan. Jadi sama-sama mempersiapkan. Yang pertama, yang aku sarankan ke teman-teman yang mau melakukan home sleep test, yang pertama adalah hindari kafein, alkohol, gitu Kak. Jadi itu juga ngaruh ya Kak kalau misalnya? Iya, betul. Karena nanti akan mempengaruhi pola tidur. Misalnya kita ngopi ya Kak, sore deh ngopi, pasti kan agak sedikit susah untuk tidur ya. Sedangkan tes ini adalah tes yang digunakan untuk tidur, tapi tidurnya kita jadi sulit gitu. Dan aku sangat saranin untuk teman-teman jangan tidur siang dulu. Jadi biar apa? Biar nanti malam itu udah cukup lelah, jadi istirahatnya pun juga jadi cepet ya untuk lelapnya. Dan yang paling penting adalah kita melakukan mandi dulu teman-teman saat sebelum tes. Kenapa? Karena biasanya kulit manusia itu agak sedikit berbeda-beda ya. Ada beberapa orang yang mungkin lebih gampang mengeluarkan minyak. Jadi dengan kita mandi sebelum tes, lebih membuat kulit kita jadi lebih bersih dan penempelan elektrodanya pun jadi lebih mudah. Dan berkaitan dengan kulit nih, misalkan teman-teman sering pakai skincare, kan kadang kalau perempuan malamnya skincarean dulu nih sampai 10 layer mungkin ya. Nah itu mungkin saran dari aku di skip dulu untuk hari itu aja, karena biasanya kan kalau skincare itu ada kandungan moisturizer yang lembapin. Terus misalkan dipakai elektrode takutnya kurang nempel sehingga nanti hasilnya jadi nggak maksimal. Yang terakhir adalah pilih pakaian yang nyaman. Pilih pakaian yang memang tidak ketat sehingga dapat membantu sleep test dalam pemasangan dan dapat mempermudah teman-teman dalam menuju kelelapan tidur masing-masing. Oke, Kak. Kayak gitu ya Kak ternyata penjelasannya. Nih kita udah lihat ya Kak di depan kita nih ada produknya nih. Ya. Kira-kira boleh dijelasin lebih lanjut nggak sih Kak tentang si produknya tersendiri gitu buat teman-teman yang lagi nonton gitu, barangkali kan penasaran ya. Iya. Ini ada produknya nih. Di sini saya akan coba menjelaskan cara untuk pemasangan sleep test tipe 2. Untuk alatnya sendiri kita memakai dua unit yang nanti akan dipasang atas bawah dan beberapa kabel komponen seperti ECG, EEG,
dan ada kabel untuk kaki. Untuknya selanjutnya saya akan coba langsung untuk pengaplikasian pemakaiannya. Untuk pertama kita pasang untuk yang powernya dulu itu adanya di bawah atau di perut ya. Dan ini untuk kekencangannya itu bisa disesuaikan dengan tingkat kenyamanan si pasien itu. Nanti untuk adjustmentnya kita serahkan ke pasien untuk lebih nyaman ikatannya itu mau dikerasin atau lebih dikendurkan gitu. Selanjutnya kita pakai untuk komponen satu lagi. Ini adanya di atas atau di bagian dada. Sebelumnya kita bisa nanyakan dulu pasiennya apakah sudah nyaman dengan posisi seperti ini atau belum. Karena ini kenapa ditanya nyaman? Karena akan dipakai sepanjang malam dan nyaman itu penting untuk ketika pasien memakai ini untuk tidur. Setelah ini terpasang, baru kita mulai masukkan beberapa kabel. Ini saya jelaskan sedikit, kalau ini kabel untuk EKG atau elektrokardiografi, ini dipasangnya sebenarnya kalau pasiennya disarankan memakai kaos yang agak terbuka untuk lebih gampang pemasangannya ya. Jadi ini dipasang di bagian dada sebenarnya. Ini kalau untuk ini itu kalau misalkan pasiennya rambutnya agak sedikit panjang itu bisa ditarik karena ini akan dipakai di atas dahi. Ini tinggal seperti ini. Ini untuk EEG secara garis besarnya seperti ini titik-titiknya yang akan dipasang. Jika memang sudah, itu kita bisa lanjut untuk merapikan kabelnya terlebih dahulu agar si pasien itu nyaman ketika dia tidur nanti ya. Selanjutnya ini kita bisa kasih pasang untuk bagian kaki ya. Bagian kaki nanti tolong kakinya. Nanti akan dipasang di sebelah kaki kiri. Ya. Ini bisa ditempel aja biar si gerakan kakinya ini dia nggak kemana-mana nanti ya ketika tidur. Dan ini kabel SPO2 ya. Dipakai di mana sih jari telunjuk, jari ini bisa langsung dipakai biar dia tidak kemana-mana. Selanjutnya kita akan menghubungkan antara device ke satu dan device kedua agar bisa connect ya.
Setelah semuanya terpasang, berarti kita tinggal menyalakan power yang ada di device yang bawah. Dan ini otomatis dia bakalan merekam tidur dari mulai di alat dinyalakan sampai nanti ketika bangun. Mungkin garis besarnya seperti ini untuk cara pasangnya. Ini untuk tipe 2. Untuk terakhir kita ini penambahan untuk pemasangan nasal ya. Nasal itu dipakainya di device yang bawah. Ini tinggal diputar aja. Oke, dan cara pasang nasalnya sendiri itu gampang. Ini pertama dimasukkan dulu ke hidung pasien. Ini tinggal ditaruh, diselipkan di kuping. Dan selanjutnya itu bisa di adjustment. Tolong di adjustment sesuai ini pasien, tinggal ditarik aja ke atas. Dah. Mungkin ini titik-titik untuk pemasangan tipe 2 maupun tipe 3 yang mencapai keseluruhannya. Itu nanti ketika misalkan sudah selesai tidurnya, selesai menggunakan sleep test, itu nanti tinggal pasien disuruh untuk mematikan alat dan tinggal melepas saja ketika selesai tidur. Mungkin aku lanjut ke pertanyaan selanjutnya nih Kak. Boleh, Apakah Kak. boleh gitu menggunakan home sleep test ini sendiri gitu tanpa pengawasan medis gitu? Oke, jadi mungkin sebelum kita masuk ini boleh atau enggak, kita jelaskan dulu kali ya Kak, bahwa home sleep test ini terbagi menjadi 2 jenis. Ada yang tipe 2 dan tipe 3. Jadi, kalau tipe 2 ini dia lebih detail atau elektrodnya itu lebih banyak. Artinya lebih banyak data yang terukur pada sleep test pada tipe 2. Tapi misalkan teman-teman memilih tipe 3. Tipe 3 ini bisa dilakukan tanpa adanya pengawasan medis. Tapi tetap teman-teman akan dipasangkan oleh sleep tech yang nanti akan datang ke rumah teman-teman semua. Oh, jadi kalau misalkan tipe 3 ini bisa dilakukan sendiri tanpa adanya pengawasan medis secara langsung ya, Kak? Iya, betul. Secara garis besar betul, Kak. Tapi tetap kita akan dibantu, diinstruksikan, dan dipasangkan oleh sleep tech dari apnea tidur. Nah, setelah kita mengetahui atau melakukan home sleep test, apakah kita bisa langsung nih mendiagnosis sleep apnea hanya dari hasil home sleep test gitu, Kak? Atau perlu pemeriksaan lebih lanjut? Oke, jika teman-teman hanya ingin mengetahui sleep apnea atau tidak, teman-teman cukup pakai home sleep test. Karena saat home sleep test, teman-teman langsung dapatkan skor yang tadi ya Kak, yang AHI. Skor AHI ini fungsinya untuk mendiagnosa dari sleep apnea, jadi cukup. Tapi misalkan ternyata AHI-nya tinggi banget nih Kak, misalkan lebih dari 30 nilainya, berarti teman-teman memang harus ada perawatan lebih lanjut. Teman-teman langsung ke dokter, langsung minta rekomendasi apa aja terapi medis yang sesuai dengan kondisi teman-teman, kayak gitu. Oke Kak, jika tenaga medis ini menyarankan terapi CPAP setelah sleep test gitu Kak, produk CPAP apa sih yang cocok gitu untuk terapi sleep apnea pada pasien pemula? Oke, jadi misalkan pasien ini baru kena nih newbie. Nah, biasanya aku akan memberikan rekomendasi nih Kak. Tapi ini tergantung dari kebutuhan pasien masing-masing. Aku akan memberikan rekomendasi 2 produk. Yang pertama ada auto CPAP dari Philips yang DreamStation dan dari Venmed CPAP FM6. Nah, itu tergantung dari kebutuhan pasien masing-masing. Tapi aku sangat sarankan teman-teman juga konsultasi juga ke dokter ya, yang cocoknya adalah brand apa. Dan juga tergantung dari budget masing-masing, lebih cocok ke brand mana. Tapi kalau misalkan aku boleh saran, misalkan teman-teman lebih suka berpergian, aktivitasnya tuh banyak di luar, mungkin dinas atau sering jalan-jalan gitu. Yang paling cocok itu Philips. Karena Philips ini CPAP-nya bisa dilepas pasang. Unit dan humidnya bisa dilepas sehingga teman-teman bisa bawa yang lebih kecil aja, unitnya aja untuk berpergian. Tapi misalkan teman-teman lebih butuh CPAP atau alat terapi yang memang penyimpanan datanya tuh lebih lama, yang bisa bertahun-tahun sehingga teman-teman bisa evaluasinya lebih panjang, aku sangat sarankan teman-teman pakai Venmed FM6. Jadi tergantung nih dari kebutuhannya. Betul. Oke, jadi tergantung kebutuhan kita ya, bisa pakai Venmed atau mungkin pakai yang Philips DreamStation tadi ya Kak? Betul Kak.
Nah, jika teman-teman tertarik untuk melihat produknya, teman-teman bisa lihat link pada deskripsi video ya. Sebelum tutup acara, boleh nih Kak, kita jelasin atau kakaknya dijelasin tentang kesimpulannya gitu ya. Oke, iya. Jadi karena kita membahas tentang sleep test nih Kak, mungkin aku sedikit rangkum aja tentang sleep test. Jadi sleep test ini teman-teman adalah langkah awal yang teman-teman harus wajib lakukan sebelum teman-teman mendiagnosa atau teman-teman membeli alat-alat yang kayak CPAP atau BiPAP. Tanpa sleep test, diagnosa itu bisa salah. Dan terapi pun juga jadi tidak efektif, sehingga resiko kesehatan juga bisa jadi meningkat. Tapi dengan teman-teman sleep test, teman-teman akan mendapatkan pengobatan yang benar, diagnosis yang tepat, lebih aman, dan mempunyai hasil yang lebih optimal. Oke Kak. Oke Kak Amel, terima kasih ya Kak untuk kesimpulannya tadi. Sama-sama. Terima kasih juga Kak Amel yang udah meluangkan waktunya nih dan sudah menjelaskan produknya secara detail. Nah itu tadi pembahasan mengenai tips cara mudah deteksi sleep apnea dengan home sleep test di rumah. Nah buat teman-teman yang punya pertanyaan tentang pembahasan kali ini, boleh langsung tulis aja di kolom komentar atau bisa hubungi kami di nomor yang tertera pada deskripsi video di bawah. Jika teman-teman tertarik ingin membeli produk alat kesehatan seperti CPAP atau BiPAP tadi, teman-teman bisa kunjungi web resmi kami di galerimedica.com ya. Jangan lupa like, share, and subscribe biar nggak ketinggalan info kesehatan lainnya dari Galeri Medica. Sampai jumpa di video berikutnya. See you.